Ketika 2 tahun yang akan datang, saudara akan bilang begini, alhamdulillah betul ya. Kalau nggak dikasih kesusahan, saya nggak mungkin lebih akrab dengan suami saya. Saya mungkin nggak lebih harmonis dengan istri saya. Kalau saya nggak dikasih kesusahan, ya Allah, barangkali benar juga ya. Saya nggak akan pernah ketemu anak saya selama-lamanya, abadan abada. Bisa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang ketika ditimpa kesusahan merasa jawabannya bukan Allah Azza wa Jalla. Kayak semalam saya kedatangan seorang kawan yang dia bilang, kalau dalam seminggu lagi saya nggak bayar, maka urusannya jadi urusan polisi. Dan selalu klasik tuh yang kayak begitu. Kemudian lantas saja di otaknya itu, di pikirannya itu, solusinya adalah harus bayar. Saya tanya berapa duit kudu bayarnya. Kira-kira sebutlah 53 juta. Dia merasa dia udah pontang-panting dalam 3 minggu. Dan 2 minggu sudah berlalu tanpa kepastian ada dana. Dan memang kalau di otaknya udah jawabannya adalah harus duit, ya begitu emang nasibnya. Seakan-akan segala sesuatu itu mesti selesai dengan duit. Padahal segala sesuatu itu selesainya dengan Allah. Kalau Allah udah redo, itu duit bisa nomor 17 itu. Duit bisa nomor 17. Dan itu selalu terjadi seperti itu. Andai kemudian kita di pikiran kita, di otak kita, ya hanya dipikirkan duit, solusi berupa persoalan dunia, maka nggak akan pernah ada ujungnya. A'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun inni idzal lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah qala la laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Pada suatu saat juga saya pernah menjadi seorang hamba Allah yang tidak mengerti Allah itulah jawaban dari segalanya. Saya datang ke seorang alim, kemudian dipegang dada saya. Pegang begini nih, disentuh. Kemudian dia tanya, benarkah yang diperlukan oleh kamu adalah uang? Saya bilang iya. Kalau nggak ada uang nggak selesai. Bukan. Yang diperlukan oleh kamu iman bahwa Allah akan menolong kamu, bahwa Allah akan menyelamatkan kamu. Subhanallah. Insyaallah ba'da salat subuh kita akan bicara lebih banyak lagi tentang bagaimana caranya menghilangkan kesusahan agar pakai duit. Insyaallah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali lagi setelah tadi kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan semoga pemirsa juga usai melakukan ibadah salat subuh diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, Ustaz juga alhamdulillah setiap hari jemaah kita semakin banyak memenuhi Masjid An-Nida TPI, dan juga datang Ustaz ke rombongan dari Majelis Dzikir Istighosah Cakung Ustaz. Pimpinan Ustaz Haji Dian Hidayat. Pagi-pagi gelap-gelap dia mau datang ke sini, dia telepon, alhamdulillah sudah sampai semua. Dan ini membuktikan bahwa acara nikmatnya sedekah ternyata banyak dipantau oleh Indonesia, dan mudah-mudahan dapat mengubah perilaku masyarakat Indonesia menjadi orang yang derma dan orang yang gemar melakukan sedekah. Amin. Ustaz, tadi di segmen awal Ustaz katakan bahwa ketika orang mengalami kesusahan yang dicari itu bukan Allah sebetulnya. Lalu bagaimana supaya kita mencari Allah? Proses yang kita lakukan apa itu Ustaz? Yang pertama adalah memang kesadaran ya bahwa ini memang udah kehendak Allah gitu. Tanpa kita menerima, kita akan berontak terus sama masalah. Gak pernah berdamai itu sama namanya masalah. Sebenarnya ketika kita terima kenyataan ya emang kita lagi nganggur mau diapain, itu sebenarnya bukan sesuatu kalimat yang jelek juga gitu. Ya mau diapain, mau kita lagi nganggur, kalau nganggur memang begitu ya itu bagus itu kalimat gitu. Sakit emang dirasa sakit, ini mau diapain lagi gitu.
Semakin kita berontak, wah semakin kita meronta-ronta. Tapi begitu kita berdamai, kita dibawa tidur kan. Ya memang bangun sakit lagi, namanya juga bangun sakit lagi, ya tidur aja lagi. Ya tapi semakin betul-betul kita berontak, nggak akan ketemu solusinya. Apa kata Allah di dalam surah Al-Insan misalnya? وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا. Kalau kita sabar ya, kita nggak akan ngelihat matahari yang panas gitu. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Juga nggak ngelihat kegaduhan. Iya. Ya gimana emang keadaan kita lagi begini. Nah emang orang lagi salah ya rumah saja dimaki-maki orang. Ya, disebelin orang. Ya, emang begitu. Tapi simpen dalam hati kita, insya Allah kita akan lewatin ini. Sering saya, dan kalimat ini akan terang ketika 2-3 tahun yang akan datang. Saya sering bilang sama teman-teman yang bermasalah, percayalah, Allah memilih saudara memegang kesusahan. Supaya saudara menyuarakan tentang kekuasaan Allah. Kapan? Barangkali 1-2 tahun yang akan datang. Ketika 2 tahun yang akan datang, saudara akan bilang begini, alhamdulillah betul ya. Kalau nggak dikasih kesusahan, saya nggak mungkin lebih akrab dengan suami saya. Saya mungkin nggak lebih harmonis dengan istri saya. Kalau saya nggak dikasih kesusahan ya Allah, barangkali benar juga ya. Saya nggak akan pernah ketemu anak saya selama-lamanya, abadan abada. Bisa begitu. Allah telah memilih saudara, ya, menerima kesenangan, berbagilah. Allah juga telah memilih saudara menerima kesusahan, bersabarlah. Bersedekahlah dengan kesabaran kita itu. Kita dikasih kesabaran untuk menerima masalah enteng. Ayah, bangun. Toko kita kebakar. Kebakar. Cepat jalan. Begitu kita ngelihat sudah tidak ada yang bisa diselamatkan. Yang muncul dari kalimat kita kalau bukan kesabaran, kita harus minum obat puyeng. Ya. Yang ada di pikiran kita, Masya Allah, udah capek-capek kita bangun. Tapi kalau orang-orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang penuh syukur, begitu ngeliat tokonya kebakar, dia peluk istrinya. Dibisikkan kalimat kepada istrinya, nggak apa-apa mah. Kita punya anak dari kecil sampai dia kuliah, dari kita punya toko. Kalau sampai segini doang nih perjalanan toko kita, ya nggak apa-apa juga lah. Kita punya anak udah gede. Orang lain mah tokonya kebakar, anaknya di dalam. Kita punya toko kebakar, anak kita di luar, udah pada gede. Insya Allah kita duduk lagi, kita duha lagi. Barangkali kita udah lama ninggalin duha. Kita sholat malam lagi sama anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti yang akan bangunin kita toko. Subhanallah. Saudara punya rumah, kemudian wayahnya harus disita oleh bank. Apa iya itu punya saudara? Bukan. Udah syukur lo dipinjemin sama Allah. Dari belum punya rumah sampai dikasih ngontrak. Dari ngontrak sampai punya. Lah punya juga hitungannya bertahun-tahun kita pakai. Kalau disuruh nulis di antara 2 kertas, tulis maksiat kalian, tulis anugerah Allah. Rasanya lebih banyak maksiat kita sama Allah. Dikasih rumah, nggak ada ngajinya tuh di rumah. Dikasih rumah, nggak masuk tuh anak yatim di situ. Bertahun-tahun. Allah apa marah? Allah marahnya baru hari itu doang gitu. Itu juga bukan karena marah, Allah kasihan. Kalau terlalu lama kamu di rumah yang ini, nggak dikasih ingat bahwa Allah itu ada, kalian yang akan berumah dengan rumah neraka nanti. Itu rumah disita oleh bank, kita sujud. Ya Rabb, kalau emang rumah ini adalah bentuk pengampunan dari Engkau, dan Kau ambil rumah ini, maka ambillah bersama dosa-dosaku di dalam rumah ini ya Allah. Kita sering berantem sama istri di situ barangkali. Kita sering ngomel nggak keruan sama anak barangkali.
Anak minta diajarin ngaji, kita yang mengelak. Anak minta diajarin begini, kita nggak mau. Terus bikin dosa.